Oke, kita perjelas konten sebelumnya tentang hal-hal yang mewajibkan seorang itu untuk mandi, atau dalam Islam kita kenal dengan mandi besar atau mandi wajib. Nah, karena konten sebelumnya itu isinya adalah cuma suara dengan keterangan-keterangan sebabnya ini saya buat dalam video. Mungkin ada yang bertanya rujukannya dari kitab apa, saya ambil dari kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah itu kalau terjemahan bahasa Arabnya adalah bahtera keselamatan. Oke. Jadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa dalam Islam ada aturan-aturan yang hukum-hukum yang mengikat perbuatan seseorang yang kita kenal dengan hukum syariah. Kemudian orang yang perbuatannya diikat oleh hukum adalah orang yang sudah balik, mukallaf, yang mana sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa mukallaf adalah batas usia atau keadaan di mana seorang muslim atau muslimah sudah diikat dengan hukum-hukum syariah, itu hukum wajib, sunnah, kemudian mubah, makruh dan haram. Maka ketika seorang sudah akil balik, semua perbuatannya, semua ucapannya bisa dikenakan hukum selama perbuatan dan ucapan itu dilakukan dalam keadaan sadar atau ikhtiar. Di antara perbuatan yang wajib, yang hukumnya harus dikerjakan dalam Islam adalah ghusl, mandi. Tapi apakah semua mandi itu wajib? Kapan mandi itu menjadi wajib? Ada 6 hal yang membuat menjadi sebab latar belakang mandi yang biasanya kita lakukan tiap hari, itu dia akan menjadi wajib. Artinya ketika keadaan itu seorang mengalami atau melakukan salah satu dari itu, kemudian dia tidak mandi, maka dia berdosa. Dia harus mandi. Apa saja? Yang pertama adalah ilajul hasyafah fil farj. Sudah dijelaskan sebelum itu bahwa jika ada terjadi hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik, maka dia wajib untuk mandi. Dalam tanda kutip, hubungan biologis itu meskipun hubungan biologis yang halal, suami istri, atau hubungan biologis yang haram, zina, tetap saja wajib mandi. Kemudian batasannya adalah tidak harus ejakulasi, tidak harus keluar sperma, tapi hanya dengan sebatas seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam alat kelamin seorang perempuan, maka sudah diwajibkan mandi. Karena kata hasyafah itu bahasa Arabnya, hasyafah adalah bagian ujung dari kemaluan seorang laki-laki, atau hasyafah, atau bagian yang biasanya disunat. Kalau dihitam itu dia masuk situ. Jadi yang pertama adalah seorang yang wajib mandi. Seorang itu dia wajibkan mandi, atau mandinya menjadi wajib kalau melakukan hubungan biologis. Yang kedua, dia tidak melakukan hubungan biologis tapi dia keluar air sperma, baik perempuan maupun laki-laki, terkenal dengan nifas. Dia wajib baik itu basah dalam keadaan tidur atau dalam keadaan sadar mengeluarkan air mani, sperma, maka dia wajib mandi. Kemudian yang ketiga adalah haid. Wanita haid yang sudah suci dia wajib mandi. Wanita nifas dia wajib mandi setelah putus nifasnya, dia wajib mandi. Nah, perlu diketahui bahwa ukuran nifas, standar nifas itu secara umum aqallun nifas lahzah, sebentar saja. Tidak pasti, artinya relatif, bisa 1 menit, bisa 1 jam, bisa 1 hari. Tapi umumnya itu arba'ina yauman. Paling umum biasanya wanita haid itu mengalami nifas itu 40 hari. Paling lama dalam mazhab Syafi'i itu 60 hari, 2 bulan. Nah,
kita di KI biasanya kadang orang nifas itu mereka lebih mengikuti adat. Jadi kadang sudah suci tapi dia tidak mau mandi, dia tunggu sampai 40 hari karena katanya orang tua bilang 40 hari. Nah, perlu difahami bahwa itu adat yang boleh digunakan jika kebetulan nifasnya memang sampai 40 hari. Tapi kalau umpama kurang dari 40 hari, maka saat itu dia wajib mandi. Tapi nanti orang bilang apa, ya sudah mandinya sembunyi-sembunyi. Yang penting yakin bahwa darah sudah putus, darah nifas sudah putus. Sebaliknya umpama nifasnya ternyata lebih dari 40 hari, masa kita tunggu sampai 40 hari? Kan tidak boleh. Kalau sengaja sudah suci tapi belum suci tapi sengaja mandi dilarang, belum suci sengaja mandi dilarang, atau sudah suci belum mandi pun dilarang. Jadi segera harus mandi jika memang sudah putus nifas. Begitupun orang yang habis melahirkan itu wajib mandi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mandi yang wajib adalah mandi jenazah. Mandi jenazah itu hukumnya wajib meskipun orang yang meninggal itu dia tenggelam. Logikanya kan, ini kan tenggelam sudah dalam air laut, maka dia tetap dimandikan. Tapi dengan syarat jika memandikan itu dia tidak merusak jasadnya. Tapi kalau umpama menurut pakar, menurut ahli bahwa kalau umpama jasadnya menyentuh air merusak, maka cukup dengan yang lebih ringan dari mandi, yaitu tayamum. Itu hal yang menjadi sebab latar belakang seorang itu mandi. Perlu diperhatikan, jangan menganggap remeh, karena ketika kita tidak peduli dengan hukum yang dasar seperti ini, dikhawatirkan nanti ibadah kita batal. Keluar mani, tidak klarifikasi apakah itu mani atau tidak, diabaikan saja. Kalau dia tidak mandi pergi sholat, Bapak-bapak persilakan masuk ke depan ke arena. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, insya Allah bermanfaat, dihitung sebagai amal jariah menyebarkan ilmu agama. Oke, itu dari saya, Ramli Madwan, channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.